my students. Welcome back with Miss Gita, your English teacher. I hope all of you in a great condition right now. Well, everyone, in this occasion, I would like discuss about gimana sih cara menyampaikan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. How to say it in English? Gimana kalau kejadian itu sudah terjadi di masa lalu dan gak ada hubungan dengan masa sekarang ini? Maka itu kita harus menggunakan simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah suatu bentuk kata kerja sederhana untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Nah, keterangan waktu atau adverb of time yang biasanya digunakan yaitu yesterday, 2 days ago, last week, last month, a month ago, 5 years ago, dan lain sebagainya. Untuk kalimat afirmatif atau kalimat positif, polanya yaitu subject plus verb to. Seperti yang kita sudah pelajari, subjek itu seperti I, you, they, we, she, he, it. Nah, itu dia subjek. Verb to ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, regular verb atau kata kerja beraturan, dan irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Regular verb contohnya played, cook, listened. Nah, kata kerja regular terbentuk dari kata kerja asli ditambah dengan akhiran ed. Ini dia. Play ditambah dengan ed, cook ditambah dengan ed, listen ditambah dengan ed. Sedangkan irregular verb atau kata kerja tidak beraturan ini berubah dari bentuk aslinya. Contohnya, go, pergi, berubah menjadi went. Eat, berubah menjadi ate. Dan drive, berubah menjadi drove. Nah, berikut ada beberapa contoh kata kerja yang beraturan atau regular verb dan kata kerja tidak beraturan atau irregular verb. Kamu bisa memperhatikannya di sini. Contoh kalimat afirmatif atau kalimat positif dengan pola subject plus verb to. You cook fried rice yesterday. You sebagai subjek, cook verb to, fried rice itu adalah objek, dan yesterday adalah keterangan waktu. They played badminton this morning. Salsa wrote a letter to me last week. He drove his car last Friday. Sekarang kita lanjutkan ke pola yang kedua yaitu kalimat negatif. Polanya yaitu subject plus did not atau didn't, sama ya, plus verb one. Jika tadi di kalimat positif, verbnya atau kata kerjanya kita menggunakan verb kedua atau verb to, maka di kalimat negatif verbnya kembali ke verb pertama atau kembali ke bentuk asli dari kata kerja itu. Contohnya play, go, write, cook.
Nah, jadi karena di kalimat negatif ini sudah ada did not, ya, sudah ada did not yang menyatakan bahwa itu adalah kalimat past tense, maka verb yang kita gunakan itu verb pertama. Di sini ada contoh kalimat negatifnya. You did not cook fried rice yesterday. Di sini cook-nya itu sudah menggunakan verb pertama karena sudah ada did not, ya. Jadi kalau kalimat tersebut sudah ada did not atau didn't, maka kamu harus menggunakan verb pertama. They did not play badminton this morning. Salsa did not write a letter to me last week. He did not drive his car last Friday. Selanjutnya, kita masuk ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Polanya adalah did plus subject plus verb 1. Nah, dalam kalimat tanya, did-nya ini diletakkan di depan. Ya, did diletakkan di depan. Ini hampir sama dengan kalimat negatif karena menggunakan kata kerja pertama. Jadi, kalau simple past tense itu, kalau dia kalimat negatif dan kalimat interrogatif, dia menggunakan kata kerja pertama, ya. Nah, ini ada contoh kata kerja pertama yang digunakan. Play, go, ride, and go. Contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanya dengan pola did plus subject plus verb 1. Did you cook fried rice yesterday? Did they play badminton this morning? Did Salsa write a letter last week? Did he drive his car last Friday? Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Miss, sekarang tulis di buku catatanmu. Setelah itu, buatlah kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan pola simple past tense yang sudah kita bahas tadi. Ya. Kesimpulannya, jika kamu ingin buat kalimat positif atau positive sentence, don't forget to use verb 2. Jangan lupa gunakan verb kedua. Ya. Kalau dia kalimat positif, gunakan dia kata kerja kedua. Kalau dia negatif, dia pakai did not plus verb 1. Jadi ada did not atau didn't, baru tambahkan verb 1. Ingat, verb 1. Dan interrogatif, did-nya taruh di depan, lalu gunakan verb 1. Ingat ya, hanya dalam kalimat positif yang gunakan verb 2. Kalau dia kalimat negatif dan kalimat interrogatif, dia menggunakan verb 1. Okay, thank you so much everyone. I think it's enough for today. Stay at home and stay safe. Goodbye and see you.